Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 ini, saya akan mengomentari tuduhan Susilo Bambang Yudhoyono kepada Joko Widodo atas pemberian gerasi kepada Antasari Ashar untuk menyerangnya. Susilo Bambang Yudhoyono telah menuding Presiden Joko Widodo memberikan gerasi kepada Antasari yang meringankan hukumannya karena putusan hakim selama 18 tahun. Tetapi karena adanya gerasi Presiden Joko Widodo turun menjadi 8 tahun. Sehingga setelah 8 tahun dia sudah keluar dari tahanan tersebut. Terbukti setelah keluar dari penjara menjalani hukuman selama 8 tahun, maka Antasari Ashar menyerang Susilo Bambang Yudhoyono dengan melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono ke polisi dengan tuduhan Susilo Bambang Yudhoyono menyuruh orang lain membunuh Nasaruddin Zulkarnain. Tetapi dibalik yang menuduh Antasari selaku pembunuhnya. Padahal Antasari tidak pernah melakukan pembunuhan tersebut sampai hakim menjatuhkan hukuman 18 tahun dan mendapat keringanan gerasi menjadi hukuman 8 tahun. Antasari Ashar tidak terima dikriminalisasi Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu Antasari Ashar melakukan serangan bertubi-tubi kepada Susilo Bambang Yudhoyono hingga polisi akan mengangkat kasus Susilo Bambang Yudhoyono agar diproses polisi sesuai hukum yang berlaku. Perbuatan Susilo Bambang Yudhoyono merupakan perbuatan kejahatan yang melakukan pembunuhan direncanakan, melanggar pasal 340 KUHP yang ancaman hukumannya dengan hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Salah satu dari 3 jenis hukuman tersebut dapat diterapkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono sesuai pertimbangan hukum dari hakim dalam menghukumnya. Kalau nanti dalam pertimbangan hakim di mana terlalu banyak pertimbangan pemberatan hukumannya, maka mungkin Susilo Bambang Yudhoyono dapat dijatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi kalau lebih banyak pertimbangan meringankannya, mungkin Susilo Bambang Yudhoyono hanya dijatuhkan selama 20 tahun atau kurang daripada 20 tahun tersebut. Itu semua tergantung pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Wajar juga Antasari Ashar mengejar-ngejar Susilo Bambang Yudhoyono yang melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono ke polisi karena atas perbuatannya mengkriminalisasi Antasari yang dihukum yang tidak diperbuatnya. Harapan saya dengan rasa keadilan berdasarkan asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum, bila ditemukan minimal 2 alat bukti agar menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tersangka dan dihukum hakim sesuai perbuatannya. Jadi saya lihat walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mantan presiden selama 2 periode selama 10 tahun, dan juga dia sebagai di Partai Demokrat termasuk tinggi namanya, tetapi berlandaskan daripada asas keadilan, asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Tidak perlu harus dihukum dia, walaupun dia mantan presiden, harus dihukum dia seperti orang lain. Kalau melakukan kejahatan dihukum. Jadi tidak perlu membanding-bandingkan sifat manusia itu, karena setiap orang di depan hukum sama haknya.
sama di hadapan hukum. Jadi setiap orang sama di hadapan hukum. Kalau memang dia melakukan kejahatan, ya harus dihukum. Tidak perlu kita melihat dia mantan presiden atau sebagai tokoh di Partai Demokrat. Yang penting dia Susilo Bambang Yudhoyono ini melakukan perbuatan kejahatan dengan pembunuhan direncanakan yang melanggar pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan, yaitu ancaman hukumannya sampai hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan juga hukuman badan selama 20 tahun. Jadi salah satu dari 3 jenis hukuman tersebut dapat dikenakan kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya saja tergantung pertimbangan hakim. Kalau pertimbangan hakim nanti terlalu banyak masalah pemberatannya, pertimbangan pemberatan, maka dapat dikenakan hukuman seumur hidup. Tetapi kalau pertimbangan hakim lebih banyak masalah meringankannya, mungkin Susilo Bambang Yudhoyono dapat dijatuhkan hukuman selama 20 tahun penjara atau kurang daripada 20 tahun sesuai dengan perbuatannya. Jadi harapan saya, kalau Susilo Bambang Yudhoyono telah didukung minimal 2 alat bukti agar Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku di pengadilan agar mendapat putusan dari pengadilan atas perbuatannya. Sekian dan terima kasih.